Sebelum ke materi, kita jedak-jeduk dulu ya teman-teman. Keren kan guys? Ganteng-ganteng cantik-cantik anggota kelompok kami. Oke, lanjut ke materi. Halo teman-teman kami dari kelompok 6, ingin membahas materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Abdan Ajrun Alamsyah sebagai ketua kelompok. Nama saya Vira Fadila Siregar sebagai anggota. Nama saya Ratu Uzura sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afra Septian sebagai anggota. Nama saya Elvi Gatina Lubis sebagai anggota. Oke, kita lanjut ya guys. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Nusantara yang saat itu masih bernama Hindia Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta. Pada Mei tahun 1940, awal Perang Dunia II Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Karakteristik masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang dianggap telah membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Rakyat menganggap Jepang sebagai saudara tua zaman Hindia Belanda. Kaum nasionalis selalu ditekan dan mengambil sikap non-kooperatif. Peninggalan penjajahan Jepang di Indonesia. Pertama, Bandara Frans Kaisiephobia. Kedua, Selokan Mataram. Ketiga, Bandara Sugimanuru. Keempat, Bandara Leowatimana. Awal kedatangan Jepang di Indonesia. Tarakan merupakan wilayah pertama yang dikuasai oleh Jepang, tepat pada tanggal 11 Januari tahun 1942, karena daerah ini kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan Jepang untuk Perang Dunia Kedua. Salah satunya adalah minyak. Kemudian Jepang menguasai Balikpapan, Palembang, Jawa. Jepang mendarat di 3 tempat pulau Jawa, yaitu Kerangan, Banten, dan Eretan Wetan. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan harus menandatangani perjanjian Kalijati. Tujuan Jepang ke Indonesia. Jepang ingin mengeksploitasi bahan mentah dari Indonesia yang kemudian digunakan untuk industri militernya. Jepang ingin memanfaatkan sumber alam dan tenaga manusia untuk melawan sekutu. Indonesia akan dijadikan pangkal militer di wilayah Pasifik. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Organisasi politik di Indonesia tidak bisa berkembang. Kemunduran perekonomian di Indonesia. Penderitaan rakyat seperti kelaparan dan wabah penyakit. Berkembangnya bahasa Indonesia yang juga menyebabkan berkembangnya sastra. Berkembangnya bahasa Indonesia yang juga menyebabkan berkembangnya sastra adanya, pendidikan militer yang nanti berguna untuk perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Dampak positif, menghapus sistem politik era Belanda, membredel organisasi parpol dan pers, struktur pemerintah dibuat sesuai keinginan Jepang militer dan sipil. Perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan rakyat Aceh pada tanggal 10 November tahun 1942 dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang memimpin rakyat Kotlian untuk melawankan tindakan penindasan dan kekejaman Jepang, terutama secara ramusya. 10 November tahun 1942 perlawanan terjadi karena Jepang menyerang Kotlian. Penyerangan berlanjut hingga 24 November tahun 1942. Beberapa hari kemudian, Abdul Jalil dan pengikutnya ditembak oleh Jepang. Perlawanan ini menewaskan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Kotlian. Perlawanan rakyat Indramayu disebabkan karena kekejaman kepada rakyat yang berkepanjangan akibat ramusya.
Pada Februari tahun 1944 perlawanan di Desa Kaplongan, Distrik Karangampel, terjadi. Kemudian dilanjutkan pada Juli tahun 1944 oleh rakyat di Cidempar dan Loh Bener. Namun karena perlawanan ini bersifat spontan, sehingga dihentikan dengan mudah oleh tentara Jepang. Perlawanan rakyat Kalimantan dipimpin oleh Pangsuma disebabkan karena kekejaman dan penindasan kepada rakyat secara berkepanjangan. Perlawanan ini menggunakan taktik perang gerilya. Perlawanan ini pun gagal karena kekuatan yang kurang seimbang dan terdapat mata-mata Jepang dari Indonesia. Halo teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mudah-mudahan kalian paham ya guys. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Hehehe.